Jaka Tunggul. Diceritakan sebuah ajian liak Jaka Tunggul adalah salah satu tingkatan yang sangat tinggi bagi orang yang menekuni ilmu pengliakan. Sangat sulit dan butuh bertahun-tahun untuk mencapai tingkatan ini. Karena ia tidak hanya bisa berubah wujud menjadi hewan, tetapi sudah mampu berubah menjadi tumbuhan. Orang yang sudah mampu menguasai ilmu ini akan bisa merubah wujud menjadi pohon enau atau aren tanpa daun yang menjulang tinggi. Hanya memiliki satu batang pelepah dan ujung pelepahnya mengeluarkan api. Dan batangnya yang konon dililit oleh akar beringin. Konon, liak Jaka Tunggul mampu berjalan menggunakan akarnya, dan ia senang menampakkan diri di daerah sekitar kuburan atau lahan kosong. Diceritakan liak Jaka Tunggul menyerang dengan cara melilit sang korban dengan ranting beringinnya, dan menarik melumat si korban dengan rantingnya. Namun, liak jetis ini diceritakan sangat jarang menyerang, karena sang penekunnya sudah mampu menguasai ilmunya dengan benar. Selain ilmu liak yang sangat tinggi, Jaka Tunggul merupakan sebutan pohon sungguhan. Sebutan Jaka Tunggul diberikan kepada pohon aren yang sudah tua, lapuk, berdiri sendiri tanpa dedaunan seperti tongkat. Bila berdaun hanya selai seperti bendera, sehingga disebut pohon Jaka Tunggul. Tunggul yang artinya tongkat yang berisi bendera. Pohon Jaka Tunggul adalah suatu pohon yang dianggap memiliki aura mistis. Menurut orang tua, konon pohon Jaka Tunggul disenangi oleh liak sama seperti pohon gedang renteng atau pepaya gantung. Diceritakan yang sering bersembunyi di Jaka Tunggul adalah liak barak, yaitu liak berwujud iblis dengan warna kulit merah menyala. Dan sehingga apabila suatu lahan ada pohon aren yang sudah tua atau lapuk hanya memiliki selai daun dan batangnya ditumbuhi tumbuh-tumbuhan merambat, biasanya akan segera ditebang. Diceritakan, salah satu orang yang pernah bertemu dengan liak Jaka Tunggul. Ia adalah seorang kakek-kakek petani, sebut saja namanya Kakek Sadre. Ia adalah seorang petani yang kesehariannya dihabiskan di ladangnya yang terletak lumayan jauh dari pemukiman. Kakek Sadre adalah orang yang pemberani. Dilihat dari ia yang selalu pulang tengah malam dari ladangnya yang hanya jalan kaki. Rute yang ia tempuh yang begitu menyeramkan. Ia harus melewati setre atau kuburan, dan di masa itu rumah masih jarang-jarang. Penerangannya pun hanya menggunakan obor. Di sekitar masih rimbun seperti hutan. Tapi itu tidak membuat kakek Sadre ciut nyalinya. Karena dari dia kecil sampai tua seperti sekarang, ia tidak pernah melihat sesuatu yang berbau gaib seperti itu. Namun, suatu ketika ia beranjak pulang dari ladangnya di tengah malam, seperti biasanya, tiba-tiba perasaannya tidak menentu, seperti ragu untuk pulang. Dan kakek Sadre pun terdiam, karena pertama kalinya ia merasakan perasaan seperti ini. Dengan kebulatan tekad, ia memaksakan diri untuk pulang. Di perjalanan pulang, semuanya begitu sepi. Bahkan suara angin yang menggoyang pepohonan pun tidak terdengar. Dan muncullah kunang-kunang yang begitu banyak, seperti menghadang kakek Sadre untuk tidak lewat daerah sana. Tetapi kakek Sadre tidak menghiraukan kunang-kunang tersebut dan melanjutkan perjalanannya. Setelah berjalan cukup lama, kakek Sadre yang sudah hampir dekat dengan rumahnya, yang ia hanya tinggal mengentasi setre atau kuburan dan beberapa pepohonan.